Ya, selamat pagi pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini eh, saya akan coba menjelaskan tentang optimalisasi imunitas, khususnya dengan vitamin D yang aktif, bentuk vitamin D yang aktif. Baiklah, saya tidak berlama-lama. Eh, ini kita akan mulai dengan, yaitu saya share screen dulu. Ya. Ya, jadi eh, pagi ini coba kita akan bahas, yaitu khususnya mengenai optimalisasi dari imunitas vitamin D bentuk aktif dan juga kalsium. Ini sebagai rangkaian dari undangan dari pengurus daerah Ikatan Apoteker Indonesia daerah istimewa Yogyakarta. Baiklah, sebelumnya saya melanjutkan, seperti biasa saya ada slide disclaimer bahwa perlu ada pemberitahuan bahwa semua dosis di sini kebanyakan mungkin adalah off-label. Nah, sebaiknya sebelumnya kita mulai, kita perlu tahu juga di dalam masa pandemi ini tentang perjalanan penyakit dari penyakit COVID ini. Karena sebetulnya terus terang aja banyak yang masih bingung atau ini keliru bahwa masih nanti pada fase berat itu pun virusnya masih banyak. Padahal kalau kita lihat yaitu ya di sini fase itu yang aktif hanya pada replikasi virus hanya berakhir pada fase kedua ya setelah kira-kira 12 hari atau 2 minggu setelah mulainya terinfeksi terpapar. Nah, di hari kelima itu atau lebih, itulah mulai ada persoalan tentang imunitas yang disebut delayed imunitas, dan kalau sampai terberat, itu masuk ke fase berikutnya, fase berat dan kritis, itu apa yang kita sebut yang disebut imun dysregulation, itu akan terjadi dan menimbulkan badai sitokin dan sebagainya. Jadi disinilah letak kita perlu tahu di manakah artinya vitamin D aktif dan lainnya kalsium itu bisa bermanfaat atau tempatnya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini jelas dia kalau sudah bentuk severe dan critical tidak mungkin karena kita harus pakai langsung yaitu dengan menghadang inflamasi peradangan dengan obat-obat inflamasi yang keras seperti kita tahu panduan WHO maupun 5 panduan spesialis adalah dengan dexamethasone dan obat lainnya. Nah, sekarang kita kembali ke imunitas. Jadi sebelumnya artinya kita mendapatkan terpapar penyakit, tentu kita ada imunitas. Imunitas ada imunitas alamiah atau innate dan juga ada imunitas yang diadaptif. Nah, kalau yang innate itu, yang aktif itu kita dapat serangan dari mikroba, terjadilah antibody ya. Kalau yang imunitas didapat nanti kita akan lihat pada slide berikut. Nah, baiklah. Jadi imunitas awal atau innate itu pekerjaannya cepat. Ini kalau kita lihat di sini cuman jam-jam ya. Dan di dalam fungsi ini ada beberapa sel ya yang kita lihat yaitu ada fagosit dan sel dendritik. Kemudian adaptive immunity, ini imunitas itu baru terbentuk beberapa hari kemudian. Nah, ini jadi yang perlu diperhatikan. Nah, kita balik sekarang pada serangan pertama kita terpapar dengan bakteri. Apa yang terjadi? Kita terpapar bakteri, maka sel pertahanan pertama ini itu akan melahapnya bakteri itu dapat bikin, tapi sementara itu dia akan mengeluarkan sitokin dan kemokin untuk beritahu, hey, apa ke pusat ada serangan di daerah sini di perifer ini tolong. Nah, inilah maka bala bantuan datang, neutrofil yang sudah diperkuat ini akan masuk ke dalam tempat jaringan yang dirangsang oleh bakteri, makanya terjadi cairan, protein masuk. Nah, inilah yang menyebabkan gejala-gejala dari kemerahan, panas, dan bengkak. Nah, sementara itu ini dimakan
ya bakteri dan ataupun virus ini akan masuk juga terjadi di sini pembengkakan ini makin banyak menyebabkan rasa sakit. Itu adalah imunitas innate. Nah, kemudian terjadilah yang kita sebut nanti masuk ke fase imunitas adaptif, itu dilangsungkan melalui sel-sel dendritrik. Jadi sel-sel dendrit itu memakan ini bakterinya dan virusnya itu dan kemudian dibawa ke daerah yang tepat, yang dekatnya di lymph node atau kelenjar limfa, dan di kelenjar limfa itu yang merupakan pabriknya akan diubahlah nanti menjadi bentuk-bentuk yang berguna bagi pertahanan tubuh kita. Nah, ini contoh mungkin pada ini virus ya, contohnya ini serangan virus. Kita lihat ya, maka sel-sel rusak itu akan memperbanyak, terjadi replikasi. Nah, kemudianlah dikeluarkan oleh sel-sel infeksi itu awalnya juga alarm-alarm sitokin, ini ada serangan, tulung. Nah, ini dia. Nah, inilah mungkin makrofag akan menyusul, dia akan menyerapnya, dipersiapkan makrofag, dan kemudian juga makrofag ini menyiapkan suatu sensor, jadi kalau ada lain lagi bisa sudah tahu. Nah, kemudian tadi kan dikatakan bahwa ada sel dendrit. Nah, sel dendrit itu, ini sel dendrit yang juga di dalam jaringan, langsung setelah dapat ini akan dikirim ke lymph node, ya, noda. Dan di lymph node ini akan yang tadi saya katakan ada pabrik 2, dia akan mempengaruhi helper T cell dan cytotoxic T cell untuk melawan sang invasif, si invader. Nah, sementara itu pada sel B-nya diusahakan akan dibuat antibodi yang kita kenal itu. Nah, kita balik kepada topik itu, yaitu vitamin D. Bentuk vitamin D yang kita makan itu adalah bisa dari matahari, kita makan dan sebagainya. Itu di dalam beredar di dalam darah itu dikatakan sebagai kalsiferol. Nah, di dalam hati dia akan diubah menjadi bentuk 25 dihidroksi ini, atau ini disebut kalsidiol. Nah, inilah yang diukur kadarnya di dalam plasma darah pada saat ini. Tapi ini belum berfungsi. Yang berfungsi adalah dia harus setelah melalui ginjal, dia mengalami hidroksilasi lagi, baru menjadi yang disebut bentuk aktif, yaitu kalsitriol 125 OHD, itu yang bekerja pada sel-sel. Nah, jadi ini ringkasannya, coba lihat kita lebih ringkas gambar ini, kita lihat ya dari makanan, matahari, dan sebagainya, di hati itu adalah bentuk kalsidiol yang kita ukur. Di dalam plasma kita bisa ukur, tapi dia harus melalui hidroksilasi lagi di ginjal menjadi kalsitriol. Inilah kalsitriol yang akan bekerja pada target-target sel yang banyak sekali. Kita lihat di sini, ya ini kembali ini, maka yang tadi kita lihat di sini di ginjal, ini adalah yang kita sebut sebagai yang kita kenal selama ini, di mana kalsitriol itu merupakan suatu hormon untuk terutama homeostasis kalsium. Tapi sebenarnya sekarang sudah banyak diketahui bahwa vitamin D3 ini yang kita ukur nanti akan menjadi 125 ini dihidroksi, itu mempunyai efek parakrin atau autokrin pada sel-sel yang ada di perifer, seperti baik di pembuluh darah, di sel lain imun, dan sebagainya, di tulang semuanya. Ya, itu yang akan berubah menjadi bentuk aktif dan akan berdiam di dalam sel ini. Jadi kalau kita perhatikan di sini, dia akan juga diam di sini, ya, di dalam sel ini. Oke. Nah, hubungan antara vitamin D dengan sistem imun tuh sudah lama. Waktu saya belajar mungkin belum ada, hanya untuk rickets atau osteoporosis. Tapi kemudian 10 tahun lebih itu akhir-akhir ini hubungan antara vitamin D dengan sistem imun sudah banyak papernya, ya. Ini kita lihat beberapa paper, ya, ada kira-kira itu, dan dikatakan, ya, ini kita lihat bahwa kalsitriol, yaitu bentuk aktif, itu bekerja sebagai imunomodulator yang mentargetkan berbagai sel-sel
imun seperti monosit, jadi APC sel ya, makrofag dan sel dendrit maupun sel T dan sel B limfosit. Jadi dikatakan bahwa ini kita lihat ya bahwa 1,25 dihidroksivitamin D sangat penting di dalam homeostasis dari sistem imun. Jadi kembali kita ke pokok kita, kalsitriol nanti hubungannya apa untuk masa pandemi ini kita akan lihat ya. Kembali di sini saya katakan kalsitriol ini ya, ini asalnya dari kalsidiol yang di dalam hati akan mengalami hidroksilasi ya, di ginjal ini menjadi plasma juga di jaringan. Jadi ada dua di sini, baik yang pertama di sini adalah ya kita lihat di sini di hati hidroksid pertama, yang kedua adalah di ginjal. Tapi selain itu juga ada yang disebut non-renal di jaringan-jaringan di luar ginjal. Nah, kita kembali ke jaringan yang banyak diserang terganggu pada pasien COVID adalah yaitu di sini paru-paru. Kita akan lihat ya sel-sel paru-paru ini paru-paru ini khususnya di sini akan rusak. Ya, dengan rusak itu maka atofag akan mengeluarkan berbagai peradangan ya, dan ini tentu akan berbahaya ya. Jadi ini akan berbahaya, menimbulkan gangguan-gangguan selanjutnya lagi ya. Dan kita tahu kemudian juga adanya efek parakrin, otokrin. Nah, inilah kita lihat di sini ya bahwa yang tidak melalui ginjal itu langsung dari hati, kalsividiol itu pun bisa bermanfaat diubah di dalam sel-sel epitel di sini ya. Dan ini akan kalau ini dihasilkan dia akan menahan atau membantu tidak terjadinya pengeluaran ini yaitu sitokin yang bersifat inflamator. Ya, jadi dengan demikian tidak ada koagulasi atau trombosis yang kita takutkan. Ya. Ini kita perlihatkan suatu gambar pada yang kita kenal oleh masyarakat adalah tentu bahwa, waduh, kalau kena COVID itu sesak napas dan sebagainya. Bang, betul. Ini adalah gelembung sebelah kiri ini adalah gelembung pernafasan ya atau paru-paru itu yang sehat. Terjadilah di sini keluar masuk udara, pertukaran oksigen ya. Tapi kalau pada yang sakit di sini kita lihat ada peradangan yang kita belajar itu ada virus menimbulkan peradangan yang mana bisa masuk, ada filmnya. Apalagi kalau sudah terjadi badai sitokin. Nah, badai sitokin ini menimbulkan tentu kayak kita paru-parunya kebanjiran ya, damage itu. Nah, inilah yang kita lihat pada gambaran film atau X-ray maupun X-ray ini yang disebut gambaran GGO ya, ground glass opaque appearance. Nah, bagaimana dengan bentuknya yang kita tahu di sini yaitu kalsitriol. Apa sih bedanya dengan bentuk kalsidiol ya? Jadi kalau kita lihat di sini ini kalsitriol, ini keuntungannya ini half life-nya waktu parunya cepat ya, 15 jam kurang. Sedangkan kalau dengan kalsidiol itu lebih dari 15 hari. Nah, ini tentu berbeda. Jadi kita lihat di sini ya, kalau kita berikan kalsitriol maka dalam waktu 6 jam ini 6 jam itu sudah akan maksimum dia akan turun ya di dalam berapa hari. Ya, maksimum itu kira-kira seminggu sudah turun, tapi sebetulnya sudah nggak efektif lagi. Nah, jadi ini kembali secara singkat saya mau sampaikan di sini. Ya, ini bentuk aktif yang kita sebut kalsitriol ya, setelah bisa dari hasil dari ginjal ini ya ataupun dari sel-sel perifer. Nah, fungsinya apa? Kalsitriol itu pada sel perifer langsung itu menghasilkan zat defensin mokatricitin yang akan menyerang yang ini semacam antibiotik untuk bakteri atau virus. Tapi yang penting adalah ini. Ya, banyak sekarang dengan X-ray yang canggih kita akan bisa perlihatkan ini rapat sekali, sel epitel rapat, tidak akan bisa masuk virus atau apa. Tapi begitu ada sel ini sakit, nah itulah
ini akan terjadi celah-celah mudah dimasuki oleh virus. Secara dinamis, apa fungsinya dari kalsitriol? Kita akan lihat terjadinya penurunan inflamasi. Dan ini yang disebut acute respiratory distress syndrome. Ini yang dikhawatirkan. Karena apa? Ini bisa menurun karena terjadi ya ini ya dikurangi atau dihambat pembentukan dari interleukin 6, interleukin 8 dan sebagainya, sekresi lendir juga berkurang ya, pembentukan sel-sel neutrofil berkurang dan ada yang baiknya adalah ini sel-sel T regulator maupun IL-10 itu bertambah ya ini. Nah, ini kita lihat bahwa sekarang vitamin D itu sering di wah saya rendah, kita cukup aja makan 1000-2000. Nah, ini memperlihatkan kalau kita makan hanya 1000 itu naiknya kecil sekali. Sedangkan kadar yang diperlukan adalah kadar sekitar segini 80 sampai 50. Nah, kita pakai ukuran nanogram per ml. Jadi kadar ini hanya bisa dicapai kalau saat ini kita kadar kebanyakan kita ini cuma 30, Pak. Itu yang kita sebut sudah insufficient. Apalagi yang deficient ini yang di bawah di sini. Ya. Untuk menaik ke sini itu dibutuhkan 3 bulan, bayangkan 3 bulan. Ya. Jadi oleh karena itu apalagi kalau keadaan sekarang sudah defisien, sulit sekali. Oleh karena itu kita butuhkan segera dosis tinggi 5.000 dan 10.000 ya, tapi itu pun makan waktu. Jadi bagaimana kita supaya kita cepat di sini, yaitu salah satu kita siapkan dengan kalsitriol sebagai bentuk aktif yang berguna yang bisa bekerja langsung kepada VDR, pada reseptor vitamin D. Nah, ini sudah dikatakan sejak dulu bahwa kalau kita defisien maka akan memperberat keadaan COVID kalau seandainya kita terserang COVID. Jadi ini meta-analisa pada sekitar lebih dari 8.000 pasien dikatakan bahwa kalau kita defisien maka resiko hospitalitas masuk rumah sakit, resiko rumah sakit maupun kematian akan bertambah. Ini coba kita lihat juga pada awal dari pandemi kita tahu bahwa di Italia dan di Spanyol itu banyak yang meninggal. Ini ya, jadi kita meninggal. Ternyata setelah diukur itu kadar vitamin D mereka yang meninggal itu adalah jauh. Ini pakai nanomol. Jadi kalau dibagi 2,5 ini cuma sekitar 10-15 nanogram per ml. Sangat rendah dibandingkan di negara lain. Ya. Jadi kemudian juga ternyata diukurlah di beberapa negara, ini adalah di Filipina. Kita lihat bahwa di Filipina diambil itu ternyata pada pasien yang sedang cukup masih lebih dari 30, tapi pada pasien yang kritis sebagian besar itu kadarnya sudah lebih rendah. Ya, ini ya, lebih rendah dari 20. Juga data di Indonesia sama. Ya, ada satu data, ada 780 pasien nih, itu dikatakan bahwa kalau kadarnya insufficient, maka itu kemungkinan meninggalnya 7,63, tapi kalau sudah deficient di bawah 20 itu bisa kematiannya kemungkinan jauh lebih besar. Nah, ini disama di Amerika, kita lihat ya pada keadaan-keadaan yang vitamin D deficient, maka yang positif itu kita lihat di sini kalau kadarnya dari nanogram 50-80, maka yang positif rate dari PCR lebih sedikit. Nah, kemudian ada penelitian di sana di Amerika dicoba diberikan di sini kita lihat diberikan 60.000 unit per hari, maka berapa lama dicapai ini kita akan lihat di sini ya, maka ada perbedaan. Jadi kalau kita berikan 60.000 unit per hari, maka ada perbaikan ke arah hasil dari positif ke negatif cepat sekali. Nah, ini juga sama ya, cepat saja. Nah, oleh karena itulah kemudian dikatakan lah kalau gitu juga ini ada percobaan in vitro, lah ini bagus, yaitu kalsitriol bisa kita manfaatkan sebagai salah satu
terapi bagi profilaksis bagi COVID, ya itu. Nah, kemudian dicobalah kalsitriol, tapi yang ada adalah suatu data di Spanyol oleh suatu tim, suatu studi observasi pada sekitar 8.000 lebih pasien. Ini pada pasien-pasien CKD, pada yang ginjalnya sudah terganggu, ya. Ini publikasinya sudah ada, dan kita akan lihat di sini ternyata bahwa kalau diberikan ini, saya akan perbesar, maka kita akan lihat, ya. Kalau diberikan kalsitriol, ini yang meninggal itu rate dari mortality jauh lebih rendah. Ini ya di sini cuman kecil sekali dibandingkan yang biru, itu. Ya. Sebenarnya. Jadi kemudian dari data ini kita tahu bahwa kalau diberikan kalsitriol pada pasien-pasien yang sudah penyakit ginjal itu CKD, itu jumlah kematiannya dengan itu jauh lebih kecil, ya cuma 85 pasien dibandingkan 240 lebih itu sewaktu mereka menderita COVID. Nah, sekarang masalah kadar berapa sih plasma itu yang diperlukan. Kalau kita ikuti panduan-panduan lama, maka kadar 80 sudah dianggap toksik. Tapi sekarang itu panduan itu macam-macam, ya, karena ketidaksepakatan demikian banyak, maka ada yang menganggap mungkin sampai 150 juga belum ekses, masih toksik. Tapi umumnya saya pribadi berpendapat yang optimal adalah sekitar 50 sampai 80 nanogram per ml, itu cukup baik untuk kita pertahankan, terutama untuk menghadapi serangan virus COVID. Nah, inilah ada beberapa data, slide ini sering diperlihatkan pada beberapa pasien atau webinar. Ini saya ingin perlihatkan bahwa ini kenapa vitamin D dulu dianggap rendah, cukup rendah. Yaitu karena dulu itu cuman dimanfaatkan, penyakit rickets, ya, itu cukup dengan kadar yang 30 atau 20 sudah cukup. Tetapi kemudian data menunjukkan bahwa kadar yang dibutuhkan atau yang dicapai pada beberapa orang pada kadar tinggi nanogram itu bisa memberikan keberhasilan mengatasi beberapa penyakit. Ini mungkin kita akan lihat di sini, ya. Kalau kadarnya di sini di plasma ini nanomol, jadi atau kalau ini nanogram, ya ini kita lihat ya pada kadar sekitar di sini di sekitar 50 saja sampai ini, apalagi di sini, ya, itu penyakit kanker dan sebagainya bisa memanfaatkan, dan ini keberhasilan dicapai sekitar 50%, lumayan, ya. Sedangkan kalau cukup sekitar 40-60, maka kita bisa bahkan ini memperbaiki keadaan dari penyakit ini TB, bahkan ya fraktur dan sebagainya, gitu. Dan ada satu hal lain lagi yang kita dapatkan juga dari literatur, bahwa ternyata kadar vitamin D yang rendah itu sering juga bersamaan dengan kalsium yang rendah dalam darah ini. Dan ini ada beberapa paper, dan dikatakanlah bahwa kalau kadar kalsium rendah itu menjadi suatu nilai prognostik untuk keadaan pasien COVID. Inilah hipokalsiumnya, di sini ada beberapa paper juga, ya. Tentu ini menarik, ya, karena pemeriksaan kadar kalsium mungkin lebih murah dari vitamin D, tapi kita lihat kenapa hubungannya, ya jelas, ya. Untuk kalsium bisa masuk dari makanan atau dari usus dari selnya, maka itu dibutuhkanlah dibutuhkan kalsitriol. Kalau tidak ada kalsitriol, ya, karena ini sudah menjadi kalsibindin dan sebagainya, ini si kalsium tidak bisa masuk. Kalsium ini yang nanti akan diikat dengan ini, baru dia bisa menerobos masuk ke dalam darah. Nah, itulah sebabnya makanya tentu pada pasien-pasien yang sudah kadar vitamin D rendah, kalsiumnya juga rendah, ya, bisa ditambah. Nah, sebagai
mungkin rangkuman, kita akan lihat bahwa di sini kalsitriol ya itu akan menurunkan peradangan ya, meningkatkan pertahanan, terutama kalau kita lihat di sini, maka yang dikhawatirkan adalah pada pasien-pasien post-COVID terjadinya fibrosis dari jaringan paru. Nah, ini kalau kita bisa hindarkan tentu lebih baik, karena sudah post-COVID tuh napasnya masih sesak, fotonya masih ada, itu yang sulit ya, walaupun virusnya itu sudah hilang, tidak apa. Nah, ini jadi kita lihat sebagai beberapa slide terakhir ini, vitamin D jelas adalah suatu imunomodulator ya, yang bekerja meningkatkan sistem imunitas innate maupun yang sistem acquired ya, di mana pelepasan sitokin storm bisa kita kurangi kalau sudah sampai kita terkena dari serangan virus. Jadi ini kita lihat di sini ya, di sinilah ya, makrofag mengambil, maka IL-1, interleukin 6 dan sebagainya akan berkurang. Jadi kita di sini kita bisa mencegah. Tapi kalau sudah terjadi, namanya juga badai, tidak bisa diapa-apakan. Jadi harus sebelumnya. Nah, inilah bagaimana cara kerjanya. Kita lihat bahwa di sini kita akan lihat ya. Nih, ini adalah kalsitriol, kerja di dalam sel di makrofag untuk bisa menghasilkan kateksidin dan sebagainya. Ini adalah imunitas innate ya, dan kemudian di adaptifnya itu sel dendrit ini ya, masuklah kalsidiol. Dalam kalsidiol itu di dalamnya akan terjadi kalsitriol. Nah, kalsitriol ini kita lihat dia akan merangsang yaitu pembentukan TH2, TH/2 yang baik ya. Dia juga akan merangsang pembentukan T regulator ya. Dengan sebaliknya dia akan menghambat yang proinflamasi seperti untuk sitokin storm. Nah, kemudian sedikit tentang vitamin K2. Vitamin K2 itu sering dipasangkan dengan ini. Ternyata juga dia memiliki fungsi imun ya, yaitu mengurangi inflamasi, dan yang penting adalah ini, yaitu sintesa dari K-dependent proteins. Apa artinya? Dengan ini maka kalsium berlebih itu osteokalsin. Dia akan mengikat atau mengusahakan kalsium itu jangan kabur dari tulang, bahkan kalsium beredar di dalam darah itu akan dimasukkan, dikandangkan ke dalam tulang. Itulah fungsi vitamin K2. Nah, jadi sebagai kata akhir di sini dikatakan, kita lihat bahwa memang vitamin D peran dalam modulasi sistem imun sangat sudah terbukti ya, dan kemudian juga vitamin D kita tahu juga bisa kalau kita tahu virus itu SARS-CoV mengikat reseptor AC2, di sini sebaliknya juga vitamin D bisa menambah ekspresi. Jadi tidak gitu khawatir pada pasien-pasien yang minum obat hipertensi yang dipakai yang mengikat pada ACE2 ya. Dan kemudian tentu sebagai akhir kata, jadi kita harus ingat bentuk vitamin D adalah kalsitriol. Jadi walaupun kita tinggi, tapi kalau rusak atau kita memerlukan kadar yang cepat, ya sulit mengubah dari kalsidiol menjadi zat yang aktif. Nah, itulah pada saat itulah kita diperlukan bentuk aktif ya, dan tidak khawatir karena half-life waktu paruhnya cukup pendek. Ini. Jadi inilah dan keamanan atau faktor toksisitas D juga akan jauh berkurang. Oke. Saya rasa itu yang saya sampaikan pada sore ini. Mungkin lengkapnya bisa dilihat di presentasi lengkap bersama dengan Profesor Tudis dari UGM ya. Itu nanti di YouTube channel mereka. Terima kasih, selamat sore. Silahkan melanjutkan di YouTube channelnya dari IPD IAI Yogyakarta.